Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Adinda Pertiwi. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjabarkan apa itu disiplin kelas. Mari simak dan dengarkan penjelasan dari saya. Apa sih itu disiplin kelas? Disiplin kelas itu yaitu proses bimbingan yang bertujuan menanamkan pola perilaku tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu, atau membentuk manusia dengan ciri-ciri tertentu. Tata tertib atau peraturan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk melatih perilaku seseorang yang secara sukarela mengikuti seorang pemimpin. Disiplin kelas itu dapat diartikan yang pertama, tingkat ketaatan siswa terhadap aturan kelas. Yang kedua, teknik yang digunakan guru untuk membangun keteraturan dalam kelas. Pentingnya disiplin kelas. Yang pertama, agar siswa mampu mendisiplinkan diri. Yang kedua, disiplin merupakan pusat berputarnya kehidupan sekolah. Yang ketiga, disiplin tinggi, belajar tentu kondusif. Yang keempat, tidak berdisiplin, maka hasilnya rendah. Yang kelima, jumlah dalam kelas. Yang keenam, berdisiplin di sekolah, berdisiplin juga di dalam masyarakat. Faktor-faktor mempengaruhi disiplin kelas ada 3. Yang pertama itu ada faktor fisik, mencakup guru, siswa, dan ruang kelas. Yang kedua, faktor sosial, hubungan yang sehat, akrab, dan saling mempercayai. Dan yang ketiga, faktor psikologis, mencakup tentang perasaan dan kebutuhan. Strategi penanganan gangguan kelas itu yang pertama gangguan ringan, mengabaikan, menatap agak lama, menggunakan isyarat nonverbal, mendekati, memanggil nama, dan yang terakhir itu mengabaikan secara sengaja. Kalau gangguan berat, cara menanganinya yang pertama yaitu memberikan hukuman secara bijaksana, yang kedua melibatkan orang tua. Hal yang memicu indisipliner, yang pertama itu siswa yang bermasalah keluarga, yang kedua kesadaran orang tua mendidik anaknya, yang ketiga geografi sekolah di pinggiran sering terlambat masuk sekolah, yang keempat aturan belum atau tidak jelas, yang kelima guru belum menjadi teladan, yang keenam kelas terlalu besar, yang ketujuh guru kurang menguasai materi atau metode. Penyebab perilaku tidak disiplin itu yang pertama di luar sekolah, diantaranya kekerasan di masyarakat, pengaruh media, perasaan sebagai generasi baru, kurangnya keamanan dalam lingkungan keluarga. Kalau di dalam sekolah yang pertama itu kebosanan siswa di dalam kelas, yang kedua perasaan tidak berdaya, yang ketiga aturan kesepakatan yang tidak jelas, aturan-aturan yang mengekang. Ada 4 hal penting terkait kedisiplinan siswa. Yang pertama, hubungan positif antara guru dan siswa. Yang kedua, aturan atau kesepakatan. Yang ketiga, memonitoring pelaku. Yang keempat, konsekuensi. Memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan akan kekuasaan. Jika kita merasa tidak punya daya, maka kita akan menarik diri atau memberontak. Yang kedua, kebutuhan akan dicintai atau dimiliki. Jika kita merasa tidak dicintai, maka kita akan merasa kesepian, kurang percaya diri, dan menghindar. Yang ketiga, kebutuhan akan kompensasi. Jika kita merasa tidak berguna, maka tidak mampu dan tidak dihargai akan kehilangan motivasi. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Jika kita merasa tidak terlalu dibatasi, kita cenderung menarik diri dan merasa pahit. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Jika kita berada dalam lingkungan yang tertekan dan membosankan, maka kita akan merasa jenuh, frustasi, dan melamun. Kiat menciptakan hubungan positif, yang pertama itu membangun hubungan persahabatan dengan siswa, yang kedua itu menerapkan pendekatan kolaboratif, yang ketiga itu pendekatan humanis atau sesama manusia. Memonitoring perilaku dalam kelas, yang pertama itu berikan penekanan agar siswa memantau perilakunya secara mandiri. Yang kedua, libatkan kelompok dalam memantau perilaku. Yang ketiga, berikan kode-kode atau tanda jika terjadi pelanggaran kesepakatan atau aturan. Yang keempat, atasi masalah kecil sebelum masalah pelanggaran kedisiplinan secara langsung. Menerapkan konsekuensi. Yang pertama itu konsekuensi terhadap atas pelanggaran aturan dan kesepakatan didiskusikan bersama guru dan siswa. Kedua, konsekuensi harus diberikan pada pelanggaran. Yang ketiga, objektivitas perlu ditekankan dalam menerapkan konsekuensi.
Baiklah, mungkin ini penjabaran materi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.